Iya. Karena udah nyampur bahasa Inggris gitu loh Pak, yang kayak which is literally kayak lu kayak ngobrol aja ribet gitu. Saat itu memang rumah gue memang open. Sekali untuk party Pak. Itu buang orang. Dan kita start di jam 8. Baru jam 4. Jam 7 kan kuliah. Wow. Masih sama di hostel kayak itu ya, gue kerja. Gue cibiri. Sorry. Oke. Emang you pada dapat dari papi? Emang you pada nggak dapat dari papi? Biasanya kan papi ngasih gitu kan? Kembali lagi semuanya, selamat menonton dengan kami podcast kau biasa aja. Anjay. Oke. Kita kangen banget sama kalian jujur ya. Iya udah lama ya. Iya. Dengan format yang seperti nongkrong together. Idiu. Ya dan sekali-sekali kita stylish lah ya. Iya. Friday night gitu ya. Benar. TGIF ya. Gua nggak ngerti itu. Thanks God. Gak nyampe. Nah di situ lu nggak nyampe. Ya. Kesenjangan ya. Kesenjangan sosial. BTW, guys, ngomong-ngomong soal senja, kita mau kenalin kalian dengan salah satu teman kita. Sorry, ini adalah saudara Dea yang sudah lama hilang. Ya. Ini mungkin lah ibaratnya saudara. Nggak, ini gua versi Cina. Oke, ini Dea versi Cinanya. Yang ada Cinanya ya. Iya, made in China. Jadi, mari kita sambut Johan. Marcel. Thank you. Thank you. Oke, BTW dia yang ngeditin semua video kita gitu ya. Nope. Jadi Enggak, Kiki, lu jangan kayak gitu. dia yang nge-record. Pak Direktur maaf. Emang suka begitu. Jadi simpel ya, Johan itu sinematografer yang sangat berbakat. Ya. True. Dan ya kita kolaborasi lah ya. Itu dia. Kita juga mau keren kayak lu. Dan ini ngebuktiin, Jo, yang tadi dia ngomonginnya. Oh, iya. Ngebuktiin ke teman-teman lo kalau ini Jo. Iya. Nah, ini pembuktian ya, guys. Kan banyak yang bilang mereka itu mirip. Nih, mukanya nih. Yang mungkin disclaimer dulu ya. Jadi Iya. sebenarnya gua, Johan dan dia itu orang yang berbeda. Yes. Orang yang berbeda. Dan gue ini bukan cloning kemarin gitu. Ini nih, ada yang bilang kalian cloning. Ada yang bilang tuh gue cloning. Teman-temannya dia. Ini cloning. Iya. Maksudnya, iya gitu lah ya. Maksudnya terlepas mirip itu di luar kuasa kita ya. Enggak, teknologi sekarang belum sampai ke sana. Belum bisa cloning ya. Iya. Yang ketika mereka ngeliat kayak, oh si Johan mirip dia atau si dia mirip Johan. Itu. Iya. Nah, kalau dari sisi teman-teman gue sih bilangnya dia mirip gue. Ya. Oke, iya. Point of view ya. Iya. Nah, mungkin dari sisi dia gue yang mirip dia. Iya, cuman gue tuh lupa. Ada sih satu yang bilang gitu. Iya. Tapi langsung, bukan nggak di komen waktu itu. Oke, iya. Gue nggak tahu ya, tapi sering banget dibilang mirip sama banyak orang. Sama Ari, sama Vin, sama siapa lagi ya? Sama beberapa orang lain lah gitu. Sama Zidan. Oh iya mirip. Jadi ada teman PH-nya dia ya. Iya. Mirip-mirip. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau bisa nanti editor bisa taruh pos-pos foto. Iya, oke. Silakan. Bisa lah editor lah. Tolong ya. Oke, makasih. Iya. Nah, atau mungkin suatu saat akan diadain episode yang orang-orang yang gitu. Aja juga boleh Betul mirip-miripan dia. Betul. Ada teori ya sebenarnya. Apa tuh? Jadi katanya masing-masing kita ya, itu tuh ada 7 orang kembar. Resmi yang bisa-bisa. Tapi kan nyebar. Nyebar. Di semua di Jakarta sih. Ini aja. Kan kamu gimana? Iya. Berarti mirip aja ya. Mirip. Sekelas mirip aja. Atau Kayaknya orang deh. Orang yang kepedean apa ya ngesotoy gitu. Iya. Oh, Jadi sih. Gue mirip dia. Ya atau kayak lu mirip. Tapi ya udah. ya udah. Ini kita nih sekarang mendatangkan Johan karena kita mau bahas satu topik. Iya. Ini menarik banget topiknya culture shock. Culture shock. Ya, soalnya by the way, lu juga baru balik dari Di Paris. Paris ya. Oke, dah, biar clear ya. Lu kuliah di? Gue kuliah di Paris. Oke. Alright. Berapa lama tuh? Sekitar gue di Paris sekitar 6 tahun. Iya. Mana tuh? Anjing. Lumayan lama ya. Iya. Coba ngomong Paris. Ngomong Prancis. Bukan. Gitu. Oh,
langsung gue ke bawah gitu kebiasaan. Aduh. Gak apa-apa. Tapi coba misalnya bilang halo Pakai bahasa Prancis, ya. halo penonton, saya Johan Marcel, senang bertemu dengan senang gitu. Bonjour à tous, je m'appelle Johan. Maintenant, je suis avec PKB. On fait un podcast avec eux. Merci. Merci beaucoup. Gila keren banget. Yang bukti tolong kalem dulu ya. Iya, tolong ya. Ini memang aura karismanya memang sangat luar biasa. Apa itu omelette au fromage? On aime le fromage. Aku suka keju. Iya. Keju. I see. Coba gimana deh? Aduh, gue bahasa Inggris. Lu bahasa Inggris aja udah. Sumpah, Indo aja kadang gue masih nyampur logat atau bahasa Lingga. Ya kayak gimana ya, kan kita backgroundnya macam-macam ya, Macam-macam, ya. dari berbagai macam ranah yang cukup unik lah ya. True. Pasti kita ketemu yang kayak gini aja culture shock gitu, kaget gitu. Ya, Biasa-biasa ya, sih ya, ya. ya. Oh ternyata nopal gini, biasanya begini, Johan biasa gini, Ya. dia gitu terus kayak lo semua selalu kayak Lik lo gitu sih. Itu betul sering banget nih. Iya, selalu sering kayak gimana? lu selalu against. Bertentangan lebih langsung ya. Iya, gue bingung kenapa gue selalu bertentangan dengan kalian. Apakah gue yang culture shock dengan kalian, apa kalian culture shock dengan gue? Oke, nah ini Ya. coba kita gimana ya membahas culture shock nih? Iya. Coba kita mulai dari makanan deh. Iya, simple lah. Paling simple, paling dasar kayak contoh lu deh nih. Iya, Lu orang Baka. Iya, gue orang Baka, tapi nyokap gue di US, ya kan. Nah itu gimana ya? Ternyata sambel itu tidak sesering itu, tapi sering di rumah gue. Di US Di US, iya. Hmm. Nah itu culture shock yang ada yang suka, ada yang nggak kuat. Nah, gue termasuk yang culture shock ketika nyokap gue itu mulai membuka resep-resep andalannya, yang Oke. pedes gitu. Dan bahkan gue pun pas hangout sama temen-temen dia itu kayak pedesnya itu kayak menyala, Oh shit. yang kayak fresh, seger Iya, gitu, iya. nggak hanya sekedar American tacos gitu kan, pedesnya itu cuma kayak tik tik gitu doang. Asam Padahal asam aja. asam pedes gitu loh. Soalnya suka digadang-gadangkan kalau cabai-cabesan itu kayak pedes banget gitu. Enggak Iya ya? ya. Malahan kayak dikawin silakan baru pedes gitu. Oh, Kalau lebih pedes di sini nggak natural ya. Iya, iya. Oh, makanya lidah lu ikut itu ya. Iya. Jadi cemen gitu. Tapi gue suka Iya. masih nggak kuat sama yang pedes-pedes sejujurnya. Oke, it's okay, Lik. It's basically boleh gitu ya. Ya kayak pas gue makanan di rumah nopal gitu, oh Iya. Sejujurnya ya, makanan rumah gua itu menurut gua tuh nggak pedes. Dan nyokap pun orangnya nggak tahan pedes. Enggak, bukannya karena ngimbangin mulut lu yang nggak bisa pedas. Mungkin sih. pas lo ke Paris nih, Iya. ada pedes nggak? Lu nyari sambel nggak? Gitu. Atau bukannya hambar semua itu? Jadi ini sepengalaman gue ya, kayak pas dari Indo pun gue memang nggak suka pedas sama Semua. tapi pas gue di Paris tuh adalah sedikit kangen-kangen gitu kan sama makanan Indonesia gitu kan, sama sembelang gitu. Akhirnya gue tetep malah ke Coco Chinese store gitu lah. Oke. Anjir, apa nih? Emang untuk nyari banyak kan di Chinese store. Oh, benar. Karena rempahnya masih sama gitu Ya, tapi sama. Iya. Nah sampai yang dulu aja tuh gue makan kayak saus sambal sasetan itu gue terus banget. Oh, yang McDonald's. Ya gitu-gitu. Iya. Gue gak kuat. Iya. Akhirnya gue coba fight itu lah. Gue bela-belain makan. Iya. Gue coba terus akhirnya Masih biasa, biasa. Ya biasa. Tapi itu masih level 0 kali kalau di Indonesia ya. Karena kan banyak banget sambal di Indonesia banyak banget. Iya, Benar. Akhirnya sambal yang bisa banget tuh sambal bawang yang nggak terlalu pedes lah menurut gua. Tetap gua kena sakit perut kadang-kadang. Iya. Pedes itu ya bukan yang Di mulut oke, di perut enggak. Iya. Iya. Dari situlah gua mulai untuk oke deh, gua makan lagi. Terus gua nyari sambal yang lebih pedas lagi. Sampai di mana cara gua maksa diriku adalah gua makan samyang.
Waduh. Yang kita tahu tuh pedas banget kan. Iya. Tapi pedas itu bukan pedas cabai di Indonesia. Beda Iya. tingkatannya. Iya. Rasanya kayak pedas lada. Pedas lada ya yang lekit di mulut Dan leher tuh. leher kering banget jadi kan. Dari situ gua sempet lah bikin mukbang sama gue makan 5 bungkus. Perut tamat langsung. Gue makan dulu sih. Gue makan segala macem. Nggak habis ya, nggak banyak makan. Dari situ gue masih biasa gini. Oke, terus gue udah bikin segala macem. Besokannya gue nggak sholat. Gue boker. Itu definisi kalau lihat meme ya, yang suka ada toilet kebakar. Itu Panas banget. panas banget gue nggak bisa jalan. Sakit banget sampai gue nelfon sama gue. Wah sakit banget. Kamu ngapain? Bukan sakit. Ya. Itu banget. Itu tuh waktu di Paris. Dan kaget juga maksudnya. Sakit juga ya, karena kan gue pikir dengan memforsir diri gue sendiri itu gue bisa langsung bikin. Kan? Iya betul. Tapi kalau makanan di Paris gimana? Mostly sih di Paris tuh hambar ya, karena makanan mereka tuh kadang-kadang gak pakai saus. Enggak. Jadi nggak pakai saus. Nggak, sausnya tuh bukan saus yang ada rasa ke kita gitu. Saus itu biasa aja. Cuman penambah mungkin asinnya atau mungkin rasa gurih ya. Oh, lebih ke situ gitu ya. Aja. Terus Dia dia apa maksudnya di Indo mungkin nasi, di sana tuh apa sih? kentang. Kentang kalau nggak pakai baget tuh roti yang panjang gitu. Oh, Yang dipotong-potong nanti kenyang. Iya kan, maksudnya Stereotip Indonesia nggak iya, makan nasi, nggak makan. Iya. jujur waktu itu gue masih adaptasi ya. Iya. Jadi gue makan itu sebagai snack. Oh, Jadi gue makan makan nasi. nasi, makan nasi terus. Betul. Tetap nasi. Oh, lu nyetok berarti? Gue beli di supermarket lah, beras gitu tuh. Akhirnya Oh, ada jual ya? ada jual. Sampai akhirnya kayak bosan masak terus, gue beli sandwich akhirnya. Yang udah jadi lah itu. Iya. Tuh akhirnya baru terbiasa. mulai sih. Setelah 3 tahun misalnya, Oke. lumayan lama untuk Iya. adaptasi. Adaptasi lama 3 tahun loh. Iya. Anjing dia. Jadi dia total 6 tahun kan? 6 tahun. Iya. Oke. Terus lu balik ke Indo adaptasi lagi. Nah itu, ini gue kepo nih. Kan di Indonesia, lu makan warteg enggak? Atau Iya. makan jajanan pinggiran gitu? Karena di sana nggak ada yang sling gitu. Nggak ada tuh 2 cilok. Gue yakin. Ya lu kayak datang dari Paris gitu langsung ke warteg terus makan nasi kayak oh la la. Gitu ya. Kalau maksud Mas, tadi terus ya maksudnya kayak naon. Jadi konten sampai gue berangkat ke Paris itu gue makan warteg tapi gue gak pernah datang. Jadi dibungkus sama dibungkus sama supir gue, dibawa ke rumah tanpa gue tahu itu apa. Yang penting gue udah jadi di piring gitu. Nah itu pas gue balik ke sini dengan beraneka ragam itu ya, yang gue kayak kadang gue nggak tahu namanya, bukan nggak tahu deh, gue tahu tempe nggak tahu, cuman gue nggak tahu itu tuh kalau dijadiin makanan itu apa namanya. Gitu. Jadi gue yang ini ya mbak, yang ini ya mas, itu screennya. Ya, Screen tuh. teknologi ya. Yang dimana di situ gue pikir tuh bisa nambah, Iya. bukan nambah bayar tapi nambah lagi. Oh, buffet. Iya, jadi pas gue makan lagi mas mbak boleh nambah nggak? Ya boleh mas. Pas gue bayar Bila nambah. kok nambah harganya gitu? Oh, iya. Pikir nambah. Oke. Seberapa besar tuh? Kira-kira ini besar-besar yang warteg. Karena porsi gue karena terbiasa makan porsi saya, porsi itu gede banget. Jadi pas nyampe di Indo itu gue makan warteg bisa 2 piring. Dan 2 piring berarti kan 2 piring nasi dan bisa kan 3 lauk ya. Jadi totalnya 6 lauk. Iya. Oke. Jadi gue cobain yang semuanya gitu loh. Jadi saya kurang. Ternyata ini ya apa berarti wartegnya culture shock sama lu ya? Dia culture shocknya lebih ke porsi gitu. Iya. Karena ya abis itu ya udah gue bilang mas berapa mas? Nah kayak paling mahal itu gue makan 20.000 Sendiri tuh ya. sendiri. Karena gue pilihnya ayam. Iya. Ayam terus mahal kan, agak mahal yang Dalam ada 2 sekali makan. sekali kan. Oke. Jadi beda-beda gitu lah. Tapi gue perasan kalau misalnya lu nyari makan itu di Paris kan, ya atau di Prancis ataupun di mana pun kita pasti apa nih
jadi pakai bus ya, bus sih Iya. ya. Transportasi lu gimana di sana? Oh, justru malah di sana gue aktif jalan. Karena kayak di setiap sisi sudut-sudut di kota tuh banyak banget station ya, stop-stopnya tuh banyak banget. Biasakan gue, gue mau ke restoran nih. Gue berarti dari bus tuh gue naik ini dan turun di sini. Yang dimana jalan berarti cuma kayak 2 menit, 3 menit. Berarti pas lu cabut ke Paris itu tuh udah apa sih MRT? MRT ya. Nah lagi Tahun berapa itu? itu 2018 gitu. Apa? Lu berarti nanti lagi dibangun. Lagi dibangun. Lagi dibangun ya? MRT ya. Lagi dibangun di. Menurut lo kayak apa ya? Secara transportasi di Jakarta ini udah mulai booming nih, udah mulai keren ya. Iya. Yang mungkin bahkan ada yang apa ya, orang-orang luar negeri datang kan ke Jakarta untuk ngetes seberapa bagus gitu. Kayak menurutku standarnya udah hampir mencapai internasional. Oke, enggak. Kalau gue ya, maksudnya ini lu bilang di Paris itu lu jalan kaki karena saking banyak ke kereta. Gue tuh kalau di sini malah kayak gue ketimbang ke depan komplek dong tuh naik motor. Iya, habis sih. Iya, maksudnya anggaplah lu di Paris tuh 2 menit berapa kilo? biasa emang cepet ya. Jadi mungkin bisa 1 kilo lah. Di sini gua nggak nyampe 1 kilo, gua mesti naik motor. Saking magernya. Gitu. Itu jalan kaki sana enak kali ya. Jalan kaki di buat gua effort banget. Mungkin sih ya, secara apa ya, kesukaan sama banyak hal sih. Cuaca. Iya. Cuma mager banget. Dan juga banyak orang yang jalan juga gitu loh Pak. Jadi ketika Ke bawah. ke bawah. Iya. Oh, ada dorongan kayak. Tapi fun fact ya, di sana gue juga awal-awal tuh gue kan Uber. Karena gue nggak tahu jalannya. Lu pesen Uber ya. Ya di sana Uber ada Uber ya. Ada Uber, gue pesen Uber sana awal-awal. Terus setelah gue pikir-pikir, oh costnya lebih besar gitu kan. Iya. Terus akhirnya gue mencoba untuk jalan. Apa jatuh? Maksimal jam berapa sih? Katanya gue denger kayak jam 11 maksimal gitu. Sedangkan di Jakarta udah mulai sampai jam 12 malam ya. Di sana tuh gak? Kayaknya kalau weekdays tuh biasanya jam 12 ya di beberapa tempat. Semalam-malam itu kalau nggak salah jam 1 untuk kereta. Nah, tapi ada penggantinya yaitu bus malam. Di Paris Kita kita masuk masuk gitu ya. kayak ada Indomaret gitu nggak sih? Dia Ini market gitu dia ya. minimarket. Kalau di luar kan Carrefour ya. Kayak Itu dari Prancis tuh, Carrefour. Oh. Coba baca gimana? Carrefour. Carrefour. Biasa aja. Oh gitu. Kalau diartikan sebenarnya kalau diartikan itu Carrefour tuh artinya perempatan. Lihat kan logonya. Junction. Lihat kan logonya. Pahala deh. Empat sisi itu jalan sebenarnya perempatan. Oh, demor gitu. Iya. Kayak pas Mulai daging Daging. pas gue tuh pas gue SMA di Australia tuh waktu itu ternyata bus pertama tuh naik bus yang kayak SD gue tuh SMA gue tuh dari rumah ke SMA itu rasanya kayak dari Cawang ke Ciputat. Jauh dong? Iya sejauh itu. Tapi bisa lancar. Lu kayak Nggak ada macet nggak ada macet ya. Gue kan tiduran bangun belum nyampe tidur lagi. Ada keneknya nggak? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Keneknya your train will stop Oh. in the left side. Itu keneknya. Gila. Robot. Nah itu ternyata endingnya jam 9 malam. Oh. Gue waktu itu habis latihan teater, kelar tuh jam 8. Iya. Rumah gue tuh paling jauh di atas semuanya. Iya. Gue naik bus yang terakhir gitu. Iya. Bus yang terakhir tidak sampai rumah gue. Oh. Terus? Akhirnya gue mau nggak mau, bayangin ya dari Cawang ke Ciputat. Iya. Gue stop akhirnya di Lebak Bulus. Bikin jauh dong. Jauh banget dong. Iya. Dan itu kaki gue lagi kesleo. Iya. Dan gue jam 9 ke atas itu sepinya yang kayak gue nggak ada apa-apa yang itu pohon gerak enggak. Dan malam itu orang-orang nggak ada gitu. Kecuali lo di downtown di klub gitu. Masih ramai. Cuma itu kan di komplek-komplek aja. Oh. Sepi banget tuh. Gue jalan kaki yang gue dewek kan. Anak baru, anak internasional ya. Oke. Jauh juga ternyata ya. Ya gue jalan sambil pincang banget. Malam-malam sampai rumahnya jam 10:30 gitu. Tapi lu nggak takut ada leak di sana? Ada dong. Ada dong. Gue lebih ngeri om-omnya di sana bro. Tapi om orang
laki-laki cowok-cowok atau cewek-cewek kriminal itu kan gede-gede tuh ya. Bro. Oh iya. Gue nggak takut ini. Dia gede di sini. Di sana kecil. Dia tendang apa namanya tuh? Kanguru. Iya. Gue masih menit dengan kanguru daripada ditiban ngomong bule sana. Gue lewat aja dari depan kayak cuma ditahan gitu loh kayak tolong jangan. Gede banget serem ya. Oh oke. Kayaknya kalau misalkan gue ke sono ke luar negeri, culture shock karena dari bus pun kendaraan ya. Itu gue SMP lah taruh ya. Gue kan sekolah di Majestic. Itu kan gue naik Metro Mini ya. Itu tuh jalanan macet, bacopet, terus cangcimen tuh pasti ada tuh dinikmatin tuh setiap hari. Kalau mau turun, lu mesti ada satu di handalan apa? Koin. Ya, koin tuh. Jadi lu saat itu masih koin ya? iya masih kecil lah. Iya. Walaupun dia udah harganya 2.000 lah waktu itu ya gua ya. Itu koin itu buat dipukul ke kaca. Berhenti. Maksudnya gitu. Iya. Soalnya kan nggak ada tuh tombol tuh. Kalau di angkot kan juga gitu kan ya? Angkot gua bilang, "Bang, gini, Bang." Nah, gitu. Turun. Nah, biasanya tuh kalau misalkan bahayanya adalah kalau misalkan ketiduran. Oh iya, skip tuh. Skip, gua pernah tuh. Harusnya gua berhenti di Mencok ya, Ciledug. Terus gua bablas sampai Perapat kecil. Iya. Gua muter lagi sampai kan ya. Karena udah tidur baru mikir, lah udah berangkat sekolah lagi gua. Balik lagi. Itu 2 kali. Iya. Nah itu akhirnya kayak, bang turun bang. Turun, krep, terus baru gua naik angkot C01. Terus lu tidur lagi. Kalau gua tidur lagi gua goblok. Itu kayak kan bahasa ya, kayak pas di Lingga pas makanya kan menurut gue yang paling agak terpencil kotanya yang paling apa sih istilahnya Di luar ibu native kota ya. Iya itu Lingga. Iya. Lu bahasa sih gimana deh? Lu pas di Jakarta kayak, hey man, lu apa kabar? Lu jawabnya kayak Gue jujur kalau untuk Indonya itu masih oke lah. Karena gue sebelumnya siaran radio gitu kan dan pakai bahasa Indo aja gitu. Masih oke. Nah cuma ketika spesifiknya gue nongkrong sama anak-anak Jaksel, buset. Ini berarti kita spesifikin Jaksel. Jaksel ya. Tapi sebentar disclaimer ya, maksudnya kayaknya orang Jakarta nggak ngomong hey man dan lik itu bule banget. Iya. tapi anak-anak situ kan banyak yang kayak gitu di Oh, ya oh, gua oh, kecuali. Iya. Gue baru meritis nih, gue belum Ah. tuh. Kecuali tuh. Iya. Itu maksud gue Maksudnya kan kayak break. Gitu Ya, ya. Bor. ya. Ya, maksudnya itu basic ya. Maksudnya kayak Kenapa? gimana? Coba kalau udah, soalnya di samping gua apa ya? Ya gak ngerti itu otomatis sih. Iya. Karena udah nyampur bahasa Inggris itu loh, Pak. Yang kayak which is literally kayak lu kayak ngobrol aja ribet gitu loh. Ngobrol. Apa ilmuannya tuh beda? Iya. Walaupun ya gue menyadari kayak aduh gue bego lagi, gue gak bisa bahasa Inggris. Iya. Cuman harus banget ya gitu ya. Harus banget sih gitu kayak. Gitu ya lagi. itu menunjukkan status kan. Benar. Iya. Status Nah, itu. lu cara mengatasinya gimana tuh Bre, waktu itu? Gue akhirnya jujur sama mereka karena biasanya orang-orang kayak gitu, apalagi ketika misalnya lo ngobrol sama Malik ya, atau sama kalian bertiga lagi ngobrol ya, terus tipis-tipis bahasa Inggris, tipis-tipis akhirnya jadi full bahasa Inggris semua. Iya. Gue tuh lagi nongol tuh kayak dari awalnya kayak gue masih ngerti kayak Lu lagi pakai sepatu, dengan sepatu dia nggak kemana. nah itu akhirnya karena waktu itu gue lagi ikutan ada sesi apa lah gitu. Iya. Nah yang gue berharap enak nih gue bisa belajar itu sama gue juga bisa belajar bahasa Inggris. Akhirnya lo semua apa? Karena gue ngerti dia ngomong apa. Akhirnya disitu lah gue memberanikan diri untuk bilang sama orang-orang bahwa kayak gue nggak bisa bahasa Inggris guys, tolong sorry banget gitu. Oh iya bilang deh, iya oke. Kayak gue nggak bisa bahasa Inggris guys, mohon maaf. Oh, why don't you say so? Itu mah bisa nggak sih? Gitu sih. Tapi kalau pengalaman gue ya, gue pernah di bahasa Inggris. Karena gue yang tinggal di Cirebon atau di ibu kota lah ya. Itu ketika gue pulang kampung ke Takengon atau ke pas gue merantau ke Malang, itu perbedaan logat tuh
kontras tuh. Iya. Apalagi kalau misalkan ke Takengon, yang Aceh Tengah itu tuh yang dimana orang-orang udah berkerudung lah atau itu ngomong logatnya beda banget. Oh. Kok mau kemana woi? Nggak mampir dulu. Ngopi lah, ngopi lu. Nanti cicoy. Nah, itu kayak iya, gue diem aja. Sempet pernah gue pulang ke Takengon. Itu gue transit ke Banda Aceh. Itu kan pindah pesawat ya, pesawat yang lebih kecil, otomatis lebih deket dong. Ada bapak-bapak, ditanya lah pakai bahasa Jawa, risiko. Bilang kayak gitu. Ini logat gue masih lucu nih. Nih sekarang gue kayak goblok banget logat gue. Gue jawab seadanya. Aku hari Kemili pak, Ine hari Baleatu. Terus bapaknya bingung. Bahasa Indonesia kayak gini. Kok logat tuh aneh ya? Iya. Lu dari mana sih? Iya. Aslinya dari Tangerang kok. Patut. Pantes, goblok. Kalitan. Kalitan nih orang. Itu gue sekali ngeliat nyokap ya. Nyokap gue. Iya. Udah ngomong kayak nyokap apa ibu-ibu ngajarin anaknya buat belajar bahasa Inggris gitu loh. Terus kayak gue keringet dingin segala macam. Itu ya udah pas gue udah digituin, iya pak maaf pak. Aku dari Tangerang nggak bisa bahasa Gayo. Ya udah jalan gitu. Nah kalau di Malang itu yang lucunya adalah mereka tuh suka ngebat berkata. Iya. Iya kan orang Malang tuh ngomong ngalam. Saya Ayas. Nah, itu beneran dibalik apa? Slang. Beneran dibalik. Jadi mereka Sejarahnya. sejarahnya. Gue nggak tahu pasti tapi waktu itu karena kan masih penjajahan Belanda ya. Cara mereka orang Malang yang mengelabui orang Belanda. Lu bayangin orang Belanda udah capek-capek nih ke Indonesia belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa, sama orang Malang dibercandain, dibalik, dicampur bahasa Indonesia bahasa Malang, dibalik. Lu jadi orang Belanda pusing. Itu negara Indonesia pertama kali melancarkan gerakan culture shock. Sebenarnya itu berangkat dari bahasa Malang. Iya. Kan sekarang udah kayak Om Sabi. Iya, itu. Nah, ibaratnya tuh waktu itu zamannya Malang itu kayak kota talkernya waktu perang dunia kedua tuh orang-orang India. Orang-orang India itu kan pakai itu ya, orang-orang buat di perang, buat bikin pesan tuh. Bahasa India tuh saking banyaknya, yang Aksis, yang Jerman dan Italia itu pada bingung. Dan Jepang tuh bingung, ini orang ngomong apa? Bahasa Inggris pun nggak ada kayak gini. Mereka mau belajar bahasa India lagi, dari mana? Iya kan, pusing, nggak kayak gitu akhirnya menang. Indonesia merdeka. Job, lu seberapa sering party di Paris? Mukanya langsung. Party. Mungkin gini. Apa secara lifestyle kan gue melihatnya Jakarta tuh udah cukup sentris banget lah gitu ya. Dengan semua tren-tren yang ada di Indonesia ya. Nah, gimana kalau di Paris, Job? Apakah emang ternyata ada perbedaan atau untuk referensi dan lainnya gitu? Ya nongkrong deh. Iya, nongkrong atau pakaian atau apapun gitu loh. Mungkin kalau dibilang culture ya, mungkin di Paris, mungkin juga balik pernah pas di Aussie kan. Balik lagi gitu. Mungkin hal itu udah normal. Kayak party, terus minum segala macam, mungkin itu udah hal yang normal. Yang nggak tabu, yang legal. Mungkin kalau Indonesia tuh party itu cuma di beberapa tempat saja. Atau mungkin bisa mungkin diem-diem. Gitu kan? Sebuah pilihan yang besar, Pak. Party itu pilihan besar. Sebuah pilihan. Terus pas gue di sana sih, karena gue belum pernah party juga di Indonesia, pas kesana tuh gue justru kaget banget. Kok kaget banget. Setiap hari tuh ada party. Setiap hari. Di mana? Masih spesifiknya? Oke, kalau ada gue semua spesifikin tempat atau itu di satu Paris itu semua tempat. gila. Ada bar. Ada bar terus banyak banget bagus shit. Terus ada dance floor segala macam gitu. Dan emang kita sebetulnya berasal itu seperti lounge bar gitu. Semi lounge. Restoran bar gitu ya. Brasserie. Lunchtime. Itu dia emang menyediakan bir dan lain-lain, koktail dan macam. Nanti ada lagi klubnya gitu. Nah, itu pun
banyak yang orang sana. Yang bikin gue kaget adalah ketika gue ambil sekolah film di sana, anak film tuh santai banget. Setiap hari mereka ke rumah gue, bawa bir, yuk party, tanpa gue invite. Langsung Dia maksudnya ngajak Dia ngajak rumah lu. di rumah gue. Oke. Di apartemen. Mereka bawa bir karena gue sering ajak mereka ke rumah emang. Beberapa. Nah, lama-lamaan mereka nih merasa itu rumah mereka. Bawa teman lain. Karena sebelum gue bilang ini, udah sini aja Ini satu orang aja nggak diundang nih ngajak. dan itu orang-orang non Indonesia. Non Indonesia. Di saat itu Indo gitu. Di saat itu memang gue rumah gue memang open. Itu bukan untuk party. Sekali untuk party lah. Tapi karena mereka udah nyaman, terus juga itu sunyi lah, rumah itu enak lah. Itu bawa orang, bawa minuman segala macam. Dan kita start di jam 8 Pagi. 8 malam. Oke. Startnya lagi jam 4 pagi. Jam 7 kan kuliah. Wow. Itu yang gue kaget. Gue gak kuat. Tapi gue sebagai orang Indo kan kita datang ya, maksudnya gitu ya. Kita gak enak nolak ya kan, kita gak enak nolak kan. Iya sih. Orang susah banget tuh untuk bilang enggak, susah banget. Kita nggak tahu budayanya. Iya. Nah, sampai akhirnya yaudah lu gak apa di sini, tapi gue tidur ya. Jadi gue tinggal. Iya. Gue tinggal. Tapi akhirnya mereka lakuin semua. Itu sih bagus ya. Kalau party lu tinggal nggak akan bersih lagi kayak gitu. Iya. Terus juga ya rasa mereka aja emang bir tuh kayak minuman healing lah ya. Ketika capek kerja, terus abis pulang kuliah, Jadi nggak sesimpel karena cuaca dingin gitu ya? enggak, emang minuman mereka aja. Kita mungkin kayak minuman soda. Iya. Kalau di sini mungkin sekarang kopi lah. Kopi. Di sana tuh karena udah bervariasi ya kopi di Perancis apalagi, dan orang suka bir. Gitu ya? Jumlah bir tuh lebih banyak. Nama-namanya, rasa-rasanya, cara buatnya itu lebih banyak. Jadi orang akan lebih tertarik minum bir, yang ini ya. Lebih konsumtif gitu. Iya. Kamu yang orang suka? Ada satu namanya itu La Cheris. La Cheris itu adalah bir cherry. Dia warna merah dan dia kayak cherry, itu namanya. Dan itu kalau lo minum saat summer, itu semua panas badan tuh hilang. Langsung seger. Gitu guys, ternyata rasanya minum bir. Kalau di sini La Amer. Benar. Ciu. La Tua. Selain urusan perpartian juga, mungkin untuk lifestyle yang lain gitu ada perbedaan gitu nggak sih? Ini yang gue lihat kayaknya tren mode fashion satu. Ini yang ingin gue highlight banget di sini. Apa tuh? Itu nggak cuma karena alkohol dan party. Iya. Pakaian mereka, dari mereka cara jalan, cara ngobrol, terus ini spesifik di Paris aja ya. Karena mereka kan pakai motor ya. Terus itu dari cara mereka berpakaian itu udah ngeliatin kalau dia ini stylish banget. Dari kepala sampai kaki. Ada yang cuman karena nongkrong ini apa aja ya? Nongkrong itu pakai jas. Kayak John Wick style gitu. Gila pakai jas tuh. Itu aku terbalik sih. Itu keren. Kalau gue masuk ke hangout coffee apa sih? Cafe lah, bistro ya. Ada bistro, ada orang yang pada itu udah cuma kayak kaos sama gitu, kayak terbalik. Iya. Lo berasa kayak di sana tuh semuanya anak Blok M. Iya. Oh iya, kalau dibandingin, iya Blok M. Itu anak skena ya. Ini anak skena di Blok M ya, kalau Paris itu kalian kayak sudah akan nyaru lah. Itu baju yang sehari-hari pakai aja gitu. Oh gitu. Celana gede, ngomong-ngomong kan. Jadi kita telat dong. Pasti bilang. Karena ya, tapi di situ trendy juga Pak. Itu kan. Ya, trennya itu juga lagi booming juga di Indonesia. Kita mungkin bisa dikatakan sama karena sekarang udah kedukung sama sosmed. Tapi kalau sebelumnya kita kan akan cukup ketinggalan dikit. Betul. Iya. Karena mungkin ini kali ya kayak inspo gitu kan. Ini pertanyaan nih, kepo banget gue. Merek-merek terkenal, brand-brand terkenal, Louis Vuitton, Hermes, pasti gue nyebut Hermes. Terus habis itu apalagi tuh? Balenciaga, Dolce & Gabbana,
Ya, nah kan kalau di sini ya, maksudnya yang biasanya mati kayak gitu tuh mungkin yang KPI, ya kan? Yang bagian utara tuh, ya kan, Cido Utara. Nah, nih pertanyaan gue nih Jo, di sana bagaimana? Maksudnya apakah lu culture shock juga kan dengan itu? Ketika lu ketemu yang di sini kayak, udah pakai logo juga, terus pas di sana tuh asalnya barang-barang tersebut gitu loh. Apakah ada perbedaan atau makin kayak wah lagi? Kalau I sih, Ini dia yang bertunggu-tunggu. sebenarnya I itu tenang. Kayak you, takutnya you tuh pada gak bisa. Gue nggak ngerti juga. Iya. Inggris aja lah. Oke, gue akan sedikit menjelaskan sedikit ya tentang branded things di Paris. Yes. Ya. I sendiri tuh Ini tuh kok kita masih gak nyadar kapan datangnya gitu ya? Kita udah mengekspek itu dan sebelum syuting tiba-tiba tas masih berasa gitu. gue tahu dia bisa. Terus mungkin I bisa coba mungkin I dengan bahasa sehari-hari I. Sama kadang-kadang I suka buat papi kan. Papi, I need money. Terus tanya, for what? Gitu. Apa gitu? Ini I mau nongkrong sama teman-teman ini di sini Paris gitu kan. Emang butuh berapa gitu? Nggak banyak kok gitu, cuma ngopi doang gini-gini. Berapa puluh juta sama. Ini nggak apa nih? Ini nggak apa. Apa ya? Oke. Tapi sekarang nggak banyak. Juga paling bertanya, paling kayak sedikit aja lah kayak 7 juta aja gitu. Iya. Buat ngopi aja ya. Untuk keep up aja. Iya. Untuk keep up gitu loh. Jajan sih. Iya. Oh nggak keep up itu. Kan ada bulanan. Ayo kan ada bulanan. One day. Di situ kesenjangan sosial. Masih sama di hostel kayak aja, gue kerja. Gue cibiri. Sorry. Oke. Emang you pada nggak dapat dari papi? Emang you pada nggak dapat dari papi? Biasanya kan papi ngasih gitu kan? Sama nih. I don't know. Dia nggak ada titik sampai minjem duit gitu. Gini. Apa letter anjing. Lu ke kafe, ya itu untuk saat itu aja lu minta 1 juta. Gua 2 juta per bulan malah. Itu juga kayak udah dibilang kayak, oh itu udah banyak banget gitu. Itu konsepnya bukan abis minta lagi ya. Abis ya lurus diri sendiri. Kalau kita kan jangan sampai habis kalau misalnya itu. Oke, anyways, Itu 2 juta udah tabungan. itu katakanlah secangkir kopi atau secangkir itu lu harus kita nggak tahu ya pasti di sini atau di kafe-kafe lain harga barang menunya Iya, ini beda-beda dong. Kayaknya yang gue denger ya, maksudnya di luar tuh kayak lebih mahal gitu loh, berapa dolar sampai mungkin kalau di rupiah Atau lu bisa milih juga tempatnya. kayak sampai ratusan ribu gitu untuk satu gelas aja. Iya. Tapi ini bukan kopi doang, anjing. Iya. Oke. Itu sebenarnya bukan buat kopi. Oke. Kopinya ada. Jadi biasanya tuh kayak suka nongkrong ke bar-bar yang kalau kita tuh plaza tuh kayak di lunch bar yang high end ya. Oh, sebetulnya plaza. Plaza di sini. Oh, di sana plaza itu bar. Iya. Kalau di sini plaza Enggak, plaza tuh kayak lunch. 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 Iya. Lunch, oke. Bisa jalan. Gue nggak ngerti tuh. Oke. Kayak sama aja kayak Blok M. Di sini Blok M itu tempat di mana Iya. everything happen, ada toko-toko. Tapi sebenarnya itu cuma distrik. Iya. Di sana kan jatuhnya Blok M adalah distrik. Iya, di sini. kan? Nah, tapi distriknya high end maksudnya. Tapi di sana distrik Blok M is just like street food lifestyle. Iya, oke, street food. Urban lifestyle. Iya. Iya, kayak gitu-gitu kan. Something like that. Terus Oke. udahlah akhirnya enggak, gue masih kocak. Karena lu pakai bahasa Inggris juga. Gue makin terlalu muka deh.
Oh iya. Sorry. Iya, gue akan lebih etis lagi. Oke. Jadi ya biasanya So you were saying? what I want to say. Kalau I itu kadang-kadang itu emang karena berlebihan karena I mau satu kan kayak kebutuhan kampus kadang-kadang itu kan kadang-kadang buat kebutuhan sehari-hari juga gitu. Tapi sekalian gitu. Tapi kalau ada uang lebih I spend-nya tuh ke coffee gitu. Oh, kopi asik. Tapi problem nggak kalau misalnya atau mungkin teman-teman lo pasti kan macam-macam lah, hangoutnya macam-macam. Ada yang ke high end, apa namanya, fine dining, ada yang cuma nongkrong bistro kafe biasa. Iya. Kalau misalnya lo nggak ngikut teman-teman lo yang bisa ke high end itu problem nggak? Di Paris karena kan kita tahu Paris itu Ya maksud lu untuk bisa nyari ke sana apakah lu harusnya mengikut cara mereka, lifestyle-nya gitu dan lain-lain atau kayak enggak sih apa yang gua mau aja gitu. Untungnya gue lebih ke gua mau aja ya. Iya. Jadi gue di Paris tuh kadang ya gue bisa kadang ada ikut yang fancy, kadang-kadang gue ikut yang bareng-bareng teman-teman gue yang mungkin yang di tengah lah gitu. Itu gue bisa. Jadi tapi It's okay, Joe. tapi ya kadang-kadang gue lebih suka tuh nongkrong bareng-bareng sama yang di street aja gitu loh, malah yang bisa kayak di bar santai. gitu. Karena lebih lucu aja menurut gue ngomongin sama mereka gitu. Banyak ketawa-tawa kayak sekarang kan kita ketawa-tawa gitu kan lucu kan. Terus tuh ya jadi sebenarnya gue bisa ikut mana aja, cuman gue lebih suka spend time sama orang-orang yang bisa bikin gue seneng lah gitu. Kan masalah kayak you udah beli apa? Hari ini udah spend berapa sih? Iya. Apa gitu? Berarti kayak buang waktu kayak obrolan gak penting menurut gue. Lu sadar akan itu. Iya. Ya benefit dan lain-lainnya lah gitu ya. Oke. Terus gini, lu kan 6 tahun ya di Paris, ya. Itu lu ngerasa stres nggak pas di sana atau kayak pas awal-awal pindah ke satu homesick nggak? Ini fun fact aja. Memang kayak papi A itu yang papi A itu emang yang bilang kamu gak boleh belajar bimbel. Kok kesana benar? Kayak gimana? Jadi sebenarnya fun fact itu gue kenapa bisa keluar gitu. Karena papi yang bilang. Oh, disuruh. Tadinya mau masuk orang Cina pada umumnya Ya. Binus. Oh, Binusia. IT. Itu kan yang sering Sering ya. namanya. Seperti ini Binus IT. Yes. Iya. Nah tapi dia bilang gak usah. Dengan ada langkah kamu cabut. Kemana gitu? Kemana aja jadi yang di Indo katanya gitu. Jadi akhirnya sempat belajar lah Jerman dan tarik pindah ke Prancis. Oke. Ya kalau ditanya stres pas nyampe iya banget. Karena belajar di Indo kan udah cukup kan. Betul. Jadi pas nyampe sana tuh kadang mau beli makanan itu al gitu, segagu gitu. Kadang-kadang nulis di Google dulu kan. Gitu loh. Jadi kayak struggle ada terus ketemu orang-orang segala macem yang tiba-tiba anggapnya ini kita udah bisa lagi sih. Oh iya. Sudah datang. Segala macam Terus dia langsung ngoceh gitu. Iya. Terus homesick juga karena memang di Indo kan apa-apa kan di provide gitu ya. Iya. Provide semua kan. Udah kalau bangun tidur udah ada makanan sama macam gitu. Ya biasanya bangun tidur ya kosong enggak apa. Iya, sini Sudah harus langsung mulai sendiri-sendiri rumah Iya. Mandiri gitu ya. Sendiri. Walaupun tetap di provide ya. Iya. beda Sama papi. Sama papi. Itu by the way tuh anak papi banget. Oh, oke. Kayaknya syarat remaja. Aja. Shout out to all the puppies out there. Beda puppies beda lagi nanti. Papi. Shout out to all the puppy out there yang selalu mempush boys-boysnya juga. Boys and girls. Boys and girls lah. Ya pasti. Treatmentnya beda. Laki kan masih di. Oh, iya, bilang baik. Kalau yang
aja kayak permaisuri papi, Hmm. putri papi, beda dong. Nah, tapi maksudnya cowok-cowok kita di kayak rupa. Iya. Pokoknya satu hal yang bikin I stress banget. Oke. Ini papi kasih segini kamu tahan sampai habis. Itu lu baru berasa tuh ketekennya lah. Iya. Gitu. Sorry, maksudnya dikasih segini terus tahan sampai habis atau bukan kasih segini harus habis gitu kan? Lu jangan ngomporin dong. Jangan ngomporin dong. Sekarang lagi nih ya. Karena Nggak pakai ada itu yang pakai karena suka jokes aja. Ini kamu pakai kalau habisin. Ya, kayak tadi kan ngopi aja nih 7 juta, pokoknya jangan sisa-sisain habisin gitu. Iya. Habis itu ya kayak ayo bilang sama bohong kan. Iya. Iya udah habis. Kamu bohong. Karena akunnya itu waktu masih di Masih pegang dia. Kali ya, oke. Dia bisa ngecek ya. itu lagi mau stres. Ya, karena ditambahin lagi tuh. Enggak. Ternyata. Oke. Pokoknya ini kamu udah bohong sama papi. Kamu pokoknya segini aja sampai habis gitu. Iya. Udah. Udah ngomong lagi. Sampai kapan nggak tahu? Hanya kamu. Oh. Sampai akhirnya I daftar kerja. Oh iya, kerja apa tuh? Ya, oke. Jangan di sana. Kayak kalau misalkan lu kan cuci piring dulu kan, cuci piring kan. Di company. Company. Jewelry. Cuci ori. Priasa. Iya, priasa. Itu perusahaan papi juga. Menyimpang. Apa lu jadi apa? Maksudnya jadi adminnya kan jadi. Saya di situ jadi multitasking ya. Ah. Ini kadang-kadang di digital marketing sama fotografer. Produk. Oh. Ya mungkin yang benar juga di resto gue yang waktu gue kerja itu pun ownernya running tidak hanya kasir tapi juga logging in tapi juga waiter juga. Oh, maaf gitu ya. Iya ya, ngerangkap dan memang karena SDM-nya bukan sedikit ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya satu orang bisa ngerjain beberapa. Jadi pembayarannya lebih maksimal gitu. Jadi bisa dilebihin, memang lebih. Oh, berarti ya apa? Feedbacknya oke tuh. Feedbacknya oke, nggak separah itu kayak waktu itu gue overtime ngupas jeruk sakis itu 3 dus. 3 dus yang dusnya itu sedus apple box yang pernah syuting pasti ngeliat apple box. Itu 3 itu. Apple box gede. Banyak banget. Ya, sampai lagi segala macam. Tapi cuan. Itu asik dong. Dan gue tergantung masing-masing ya. Gue suka kerja fisik ya. Senang. Asik aja lu mau gerus tanah, gue cangkul sehari juga no problem. Gue love that gitu. Iya. Gue suka itu. Iya, oke. It's okay. Kita paham. Ya, jadi Kenapa lo suka itu ya? ya, jadi tergantung mungkin masing-masing orang aja. Oke. Nah, terus pengalaman yang paling apa ya menyebalkan lah ketika lu merantau di mana? Oh, deh coba. Nah, lu deh benar yang menyebalkan dan mengesankan lah ketika lu merantau ke Jakarta. Kalau Jakarta apa ya? Lebih ke mungkin ke iya. Kok ini? Ini deh yang bikin gue dengan M3-nya itu. Iya. Lebih ke gue nggak tahu kalau paling menyebalkan ya. Cuman mungkin salah satu menyebalkan tadi ya bahasa. Karena walaupun lagi-lagi mungkin itu karena gue nggak ngerti aja. Makanya makin kesini juga gue coba untuk belajar bahasa Inggris karena ternyata itu juga akan berguna nanti buat gue gitu kan. Itu sekolah yang paling berkesan apa ya? Mungkin lebih ke open minded aja sih Pak, orang-orang sini itu Pak. Secara apapun ya, kayak fashion, trend dan lain-lain gitu loh, knowledge apapun gitu, bisnis dan lain-lain tuh kayak lebih open aja di sini tuh. Itu yang wah asik nih gitu untuk gue belajar banyak hal ataupun belajar yang gue mau tuh di sini tuh
banyak banget point of view-nya gitu misalnya. Benar-benar ya, kalau misalkan kayak gua itu memang soal point of view ya. Menurut gua tuh malah gua belajar banyak juga ketika gua ke daerah. Di Malang pun, di Takengon pun itu beda banget culture-nya gitu. Kalau misalkan di sini yang kayak jam 9 malam tuh jalan masih rame segala macam. Di sana itu udah sepi. Lu lebih menikmati lah, kayak ibaratnya kalau misalkan lu lagi jalan naik motor, kalau misalkan ke Batu tuh lu bintang-bintang lu bisa menikmatin itu. Kalau Takengon juga ke kafe-kafe pinggir danaunya, itu asik banget, keren. Cuma dingin sih, dingin Dan banget. sepi Pak, biasanya masih daerah-daerah itu ya. Jalannya sepi, Iya. tapi tempat-tempat itu ramai. Iya. Itu apa kebersamaan hangout tuh beda. Itu beda. Culture-nya beda. Iya. Heeh. Dan nggak ketemu macet sih. Itu dia. Oh iya, mungkin macet yang nyebelin juga sih Pak. Karena itu yang bisa waktu juga. Waktu banget. Iya, ngomong waktu banget jadinya. Lu apa tuh? Gimana juga? Rasisme sih. Rasisme itu kencang. Kita tahu kan kadang-kadang ya Asia dan orang-orang lain mereka itu kan gimana ya sana. Iya. Kadang ya suka dapat inilah kayak sambutan yang tidak mengenakan gitu. Apalagi pas COVID. Oh, COVID itu sama ya? Iya betul. 2019 ya. maksud kenapa tadi COVID? Karena perawakan gue yang Cindo Chinese ini ya. Jadi kena. Jadi itu satu. Ini gue nggak tahu, mungkin dia kayaknya ODGJ ya di sana. Oh, Dia teriak-teriak, dia udah ngeliat gue dari jauh. Dia teriak-teriak, COVID, gitu. Iya, kan asalnya dari Solo deh. Ya, jadi karena jadi dia ngelihat orang-orang yang tampilan Chinese itu penyebabnya semuanya. Iya. Tanpa tahu dia itu sebenarnya bukan orang Korea, Jepang, gitu. Dia atau tentang kasusnya tuh di Iya. mana dia nggak peduli gitu. Iya. Dia langsung rasis. Jadi kalau orang Asia dicapnya udah Chinese Iya. dari sana. Iya. Itu gue sering banget tuh selama ini kan setahun 2 tahun ya. Itu satu ada lagi gue dipanggil Hachu itu suara bersin. Hachu. Iya. Jadi ya. Jadi gue lihat ada orang naik mobil, gue kaca, lihat gue dulu gini, gue gitu. Hacu. Jadi gue di beneran sepanjang jalan, jadi gue jalan, cucu gitu. Mungkin kurangnya ada 2 menit lah. Jadi itu sama dong. Lama banget dong, 2 menit itu. Itu nggak Dan stranger itu ya. saja. Habis itu sama Paris terlalu atau pickpocket. Copet. Ya, copet. Copet. Gue mikir dulu. Oh, copet. Terima kasih. Copet sama pickpocket. Copet. Tapi kalau kan udah tahu kita jadi. Iya. Kalau Itu dan memang sangat terkenal sama kan. Dan mereka itu semua handal semua. Lo ngedip bilang orangnya atau barang? barang. Itu secepat itu ya. Iya, ketika tekan contoh kita hampir. Waktu itu gue lagi di lift. Masuk 3 orang sebetulnya apa ya kalau gitu ya, orang berkulit hitam. Mereka 3 besar. 3 orang masuk dengan lift yang cuma bisa 4 orang. Dan gue berdua dalam. Langsung keluar. Iya, enggak. Mereka diem situ. Karena gue tertahan gak bisa keluar. Jadi lift itu naik turun selama 3 menit. Lama dong. Dan mereka semua pakai jaket gini tangannya. Jadi jaket di bawah tangannya. Jadi tangannya yang bawah ini, tapi gue buka atas. Nah, keadaannya tangan gue tuh lagi dalam, lagi jagain HP gue. Lagi gini. Dan gue ngerasa ada yang gini gue. Iya. Jadi itu tangannya dia. Lagi gini, lagi nyari selangnya di mana. Wah, itu juga diem aja salah. Di mana ya serba salah gitu? Anjing bingung banget. Masalahnya saking gedenya gue gak bisa keluar. Terus habis itu kayak takut. Dan mereka pun sebenarnya gak apa-apa juga, gak sampai bunuh kita, gak. Cuma tangannya tuh yang main. Itu gue sama 3 menit akhirnya kita keluar, kita dorong semua orang ke koper. Nah, habis itu terakhir, ini gue cuma 2 kali untungnya. Selama gue di sana tahun. Gue masuk ke metro di Kertabalana. Jadi ada orang Timur Tengah, gue nggak tahu dari mana. Iya. Sama tariknya, jaket juga. Cuma pas gue masuk, dia langsung ngambil gitu. Jadi dia nggak gerak, tapi gue yang bergerak. Jadi dia diem, dia diem. Jadi buka. Nah, habis itu pas banget dia nempel tangan gue lagi.
langsung gue tangannya, ya kan. Terus habis itu dengan PD-nya dia bilang enggak gitu. Kayak ngomong bahasa itu, bahasa Arab ya, gue nggak tahu bahasa apa. Ya enggak, no, bukan no. Gitu. Terus dia udah duduk biasa, udah gitu. Seakan-akan tidak jadi apa-apa. Gila, sampai segitunya. Iya. Saking pedenya. Polisi berarti kriminal juga. Kriminal ya, yang bikin gue paling sebel adalah kriminal. Tapi mereka nggak ada digebukin. Mereka tuh orangnya nggak main hakim sendiri. Dan nggak cuek itu ya. Cuek. Ketika pun ada orang Iya. yang bermasalah kayak Karena kita lebih baik mengharapkan ada polisi di sana. Karena kalau sini kan langsung bakuk gitu. Iya. Di sana Karena cara mainnya beda lah. tetap Oh. ya masih ada humanity-nya lah untuk langsung dihabisin di situ. Tapi ada beberapa yang kadang-kadang langsung kena gitu. Iya. Tidak dipungkiri ya itu ada. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan menurut kalian, kalian ada nggak culture shock lain ketika kalian lagi merantau keluar kota atau ya keluar negeri? Jadi dimanapun lah ya. Atau dimanapun lah. Iya, yang menyenangkan, yang dan juga menyebalkan. Iya. Yang unik apapun itu lah. Nanti tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tetap jaga kesehatan. Yes. Yang merantau sehat-sehat. Ya, semoga lancar, sukses. Makannya yang baik ya. Iya. Jangan Indomie mulu. Dan ingat, jangan pernah lupa to call papi. Jadi gini aja ya, Aing ngasih tahu ke Yuyu semua. Terutama tuh secara tuh Cindo. Oke. Pokoknya ingat Papi Yu. Oke. Kalau nggak ada Papi Yu, lu makan apa woi? Oke, terima kasih. PKB. Sampai jumpa.